kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 S 4. Di sini kami akan membawakan drama musikal yang berjudul Sampuraga. Sebelum menyaksikan dramanya, perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada Nathanael sebagai Sampuraga, Arya sebagai majikan, Riani sebagai ibu, Angel sebagai sang putri, dan Rafli sebagai sang raja. Marilah kita saksikan drama musikal yang berjudul Sampuraga. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua dan anak laki-lakinya di sebuah kampung yang sepi. Anak laki-laki itu bernama Sampuraga. Hidup mereka bisa dibilang miskin, namun mereka tetap saling menyayangi dan bahagia. Untuk bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari, mereka mencari kayu bakar untuk dijual dan juga menjadi buruh upah di ladang orang lain. Keduanya sangat jujur dan rajin dalam bekerja, sehingga banyak yang suka kepada mereka. Suatu hari, di bawah pohon rindang, Sampuraga dan juga majikannya beristirahat sembari menikmati makan siang dan berbincang-bincang setelahnya. Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh aku sarankan, kamu sebaiknya pergi ke negeri yang penduduknya hidup makmur dan sangat subur. Yang Tuan maksud negeri mana, Tuan? Namanya negeri Mandailing. Rata-rata penduduk di sana memiliki lading dan juga saha. Karena tanah di sana memiliki kandungan emas, maka dengan mudah mereka mendapatkan uang hasil dari mengulang emas di sungai. Sebenarnya, saya sudah lama ingin merantau mencari pekerjaan yang baik dan bisa membanggakan ibu saya. Begitu mulia cita-citamu, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti. Setelah ia berbincang seperti itu dengan majikannya, Sampuraga pun pulang dan mengutarakan keinginannya kepada sang ibu. Ibu, aku ingin merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku akan mengubah nasib keluarga kita yang terus-terusan menderita. Mau kemanakah engkau akan pergi, anakku? Aku mau pergi ke negeri Mandailing, Bu. Majikanku tadi bilang kalau negeri sana penduduknya hidup makmur dan sejahtera karena tanahnya yang begitu subur. Pergilah, anakku, meskipun ibu sangat khawatir tidak bisa bertemu lagi denganmu karena usia ibu yang semakin tua. Namun tak ada alasan untuk ibu melarangmu pergi. Maafkan ibu karena belum bisa membahagiakanmu selama ini, anakku. Terima kasih, Bu. Aku berjanji jika sudah berhasil nanti aku kembali menemui ibu. Doakan anakmu ini ya, Bu. Ya, anakku, siapkanlah bekal yang akan kamu bawa. Esok harinya, Sampuraga siap untuk berangkat dan berpamitan dengan ibunya. Aku berangkat ya, Bu. Ibu harus menjaga kesehatan dan jangan bekerja terlalu keras. Ya, anakku, berhati-hatilah kamu di jalan. Cobalah kembali jika kamu sudah berhasil di sana. Sampuraga pun berpamitan sambil mencium tangan ibunya dengan hati yang sangat haru. Air mata pun keluar dari kelopak mata sang ibu. Begitupun dengan Sampuraga. Sampuraga merangkul ibunya dan ibu pun membalas dengan pelukan yang erat. Sudahlah, anakku, jika Tuhan menghendaki, pasti kita akan bertemu kembali. Sampuraga pun meninggalkan ibunya. Ia pergi di malam hari, melewati perkampungan dan juga hutan belantara. Suatu hari, ia sampai di desa yang bernama Sirambas. Melihat negeri itu, ia sangat terpesona. Penduduknya yang begitu ramah tamah. Masing-masing mereka memiliki rumah yang begitu indah yang terbuat dari atap ijuk. Dan di tengah-tengah keramaian kota itu berdiri sebuah istana yang begitu megah. Di setiap sudut kota terdapat candi yang terbuat dari batu. Semua yang ia lihat menandakan kalau penduduk di sana itu hidup dengan sejahtera. Sampuraga pun mencoba melamar pekerjaan di sana, dan lamaran pertamanya pun langsung diterima oleh Raja Sirambas. Sang raja sangat percaya kepadanya karena ia anak yang begitu jujur juga rajin bekerja. Sang raja sudah beberapa kali menguji kejujurannya. Ternyata memang ia begitu jujur.
Oleh karena itu, sang raja ingin mengangkatnya menjadi raja dengan menikahkannya dengan anak perempuannya yang terkenal sangat cantik di wilayah Sirambas. Karena memang sang raja tidak memiliki seorang anak laki-laki. Sampuraga, engkau adalah anak yang begitu baik dan juga rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku? Dengan senang hati rajaku, hamba bersedia menikahi Tuan Putri. Pernikahan pun dipersiapkan sebulan sebelum acara secara besar-besaran. Puluhan ekor kambing juga kerbau disediakan untuk disembelih. Gordang sambilan pun sudah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Pernikahannya itu sampai beritanya hingga ke pelosok desa. Tidak, atok permusin nami, baik kamu masuk lagu Sinanggar Tullo, baik musike. Ibu Sampuraga meneruskan hidupnya dengan mencari kayu bakar untuk bisa menghidupi dirinya. Tapi kerinduannya kepada Sampuraga yang semakin hari semakin tak tertahankan membuatnya sering sakit-sakitan. Suatu hari, ibunya memutuskan untuk menyusul anaknya ke Mandailing, meskipun tak tahu di mana anaknya itu tinggal, karena memang belum pernah memberikan kabar apalagi mengenai rencana pernikahannya. Setelah ia mempersiapkan bekal, berangkatlah ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki. Lelah dan rasa lapar pun tidak diperdulikannya karena ingin segera bertemu dengan anaknya itu. Suatu hari, ia pun sampai di negeri Sirambas. Di sana, ia melihat keramaian dan juga terdengar suara gordang sambilan yang bertalu-talu. Sang ibu pun mendekat dengan langkah terseok-seok. Ia terkejut ketika melihat anaknya bersanding bersama seorang putri yang begitu cantik. Tiba-tiba, sang ibu pun mendatangi Bagas Gadang di tempat Sampuraga itu bersanding sambil berteriak.
Sampuraga, ini ibu nak. Sampuraga pun terkejut mendengar suara ibu yang memanggil namanya. Ah, itu tidak mungkin suara ibu. Salah satu pengawal memberitahu kalau di Bagas Gadang ada seorang perempuan tua. Ia pun keluar. Dengan tiba-tiba, ibu berlari ke Sampuraga dan berkata, Anakku, Sampuraga, ini ibu nak. Sampuraga pun serasa disambar petir ketika ia melihat ibunya itu. Ia malu kepada istrinya dan juga kepada para undangan. Wajahnya pun berubah menjadi merah membara karena ada nenek-nenek tua yang tiba-tiba mengakui kalau ia anaknya. Perasaannya begitu berkecamuk. Ia takut kalau sang raja tahu kalau ia adalah ibunya, karena ia sebelumnya sudah bercerita kalau ayah dan ibunya sudah lama meninggal dan ia hidup sebatang kara. Hei kau wanita tua, enak saja mengaku kalau aku anakmu. Aku nggak punya ibu jelek seperti kau. Pergi dari sini dan jangan kacaukan acaraku. Sampuraga, ini ibumu yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu nak. Kenapa kau lupa sama ibu? Ibu sangat merindukanmu. Peluklah ibumu ini nak. Tidak, kau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Ibuku sudah lama meninggal. Pengawal, usir perempuan tua jelek ini. Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega tidak mengakui ibunya sendiri dan mengusir serta mengingkarinya. Para undangan pun terharu, namun tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sang ibu pun diseret keluar oleh kedua pengawal. Sambil berderai air mata, sang ibu pun berdoa. Ya Tuhan, jika ia benar Sampuraga, berilah ia pelajaran, karena ia telah mengingkari ibu kandungnya sendiri. Seketika itu juga, langit menjadi hitam, diselimuti awan yang sangat tebal. Petir menyambar, hujan turun dengan sangat deras, juga guntur yang menggelegar. Para undangan pun berlarian menyelamatkan diri. Sementara sang ibu pun hilang entah kemana. Dalam waktu yang singkat, tempat diadakan pesta itu tenggelam. Tak seorang pun selamat, termasuk Sampuraga dan juga istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu berubah menjadi kolam air yang begitu panas. Di sekitarnya terdapat batu kapur yang bentuknya seperti kerbau dengan ukuran yang begitu besar. Selain itu, juga ada unggukan tanah berpasir dan juga lumpur yang bentuknya seperti bahan makanan. Bentuk itu dipercaya jelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Kemudian tempat itu diberikan nama Kolam Sampuraga oleh masyarakat setempat yang letaknya berada di desa Sirambas dekat dari pusat kota Panyabungan. Jombe